Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah di sini. Baiklah Ustazah, kita hari ini akan belajar IPA. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baiklah Ustazah, kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tanaman. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tanaman, maka hari ini lanjutannya perkembangbiakan vegetatif pada tanaman. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tanaman di sini ada dua macam. Perkembangbiakan yang terjadi secara alami dan ada yang terjadi secara buatan. Bagaimana prosesnya? Kita akan pelajari satu persatu. Sebelumnya, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif ini adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan betina atau tanpa adanya proses penyerbukan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penyerbukan di perkembangbiakan secara generatif. Nah, kalau vegetatif ini tidak terjadi proses penyerbukan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini bisa terjadi secara alami maupun secara buatan. Ada 9 perkembangbiakan vegetatif secara alami. Ada dengan umbi batang, umbi lapis, umbi akar, geragi atau stolon, rizom atau akar tinggal, tunas, tunas adventif, spora, dan hormogenium. Oke, yang pertama, perkembangbiakan yang menggunakan umbi batang. Di sini batangnya beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan dan calon tunas-tunas kecil yang berada di sekitarnya, yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak di dalam tanah, dan biasanya kaum manusia dijadikan sebagai bahan pangan. Di sini ada contohnya kentang, ubi jalar, dan gadung. Berikutnya umbi lapis. Tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Nah, bagian tanaman yang membengkak ke dalam tanah ini menyimpan cadangan makanan disebut dengan umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di bagian tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Contohnya pada tanaman bawang merah. Berikutnya umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Umbi akar dapat tidak mempunyai tunas dan tidak berkuku. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi bakar, contohnya wortel dan dahlia. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif menggunakan geragi ataupun stolon. Geragi merupakan batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragi ini tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruasnya menempel pada tanah dan akan membentuk akar serta tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Tanaman yang berkembang biak dengan geragi ini, contohnya ada stroberi, pegagan, dan rumput teki. Bisa diperhatikan gambarnya. Ini adalah bagian dari geragihnya. Ini tumbuhan induknya. Kemudian ini anakan barunya atau tunas barunya. Berikutnya, perkembangbiakan menggunakan rizom atau akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar ke dalam tanah. Ciri-cirinya mirip akar tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup dan pada setiap buku terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal ini umumnya kelompok empon-emponan atau yang biasanya sebagai bahan bumbu di dapur. Ada lengkuas, jahe, kunyit, alang-alang, dan temulawak. Ini gambar jahe. Dan sebelah sini ada gambar dari rumput teki. Berikutnya perkembangbiakan menggunakan tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Tunas selanjutnya akan menjadi tanaman baru. Pada umumnya, tunas tumbuh pada ruas batang, ketiak daun dan ujung akar, serta tepi daun.
Jika tunas tumbuh dekat dengan induknya, maka disebut dengan rumpun. Contohnya seperti rumpun bambu dan rumpun pisang. Sedangkan tunas yang tumbuh pada ujung akar atau tepi daun disebut dengan tunas adventif. Nah, tunas adventif ini nanti akan kita bahas. Oke, ini adalah contoh tunas rumpun tadi. Ada tunas pisang, ini anaknya, tunasnya. Kemudian ada bambu, dan di bawahnya adalah tanaman tebu. Berikutnya tunas adventif, yang tunasnya tumbuh pada bagian tertentu seperti pada akar, daun, dan sebagainya. Tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang dan biasanya tumbuh pada tepi daun. Contohnya seperti tanaman cocor bebe. Selain pada tepi daun, tunas ini juga dapat tumbuh pada bagian akar. Contoh cocor bebek. Berikutnya perkembangbiakan menggunakan spora. Spora terdapat pada tumbuhan seperti paku, lumut, dan jamur. Spora memiliki inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berbentuk seperti biji yang sangat kecil. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias adalah suplir. Nah, pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak dari spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan tanaman suplir. Ini adalah contoh dari tanaman suplir. Pada bagian pinggir-pinggir daunnya terdapat kotak spora. Berikutnya homogenium adalah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan ganggang yang berbentuk benang dengan cara memutus benang yang ada. Pada benang yang terputus nanti akan tumbuh tumbuhan baru. Contohnya ganggang odogonium. Nah, berikutnya kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Oke, anak Ustazah masih fokus ya, masih bisa menyimak dengan baik. Kita lanjutkan. Di sini vegetatif dengan buatan ada 5 cara. Yang pertama dengan stek, yang kedua dengan cara mencangkok, yang ketiga dengan cara menyambung, yang keempat dengan cara okulasi, dan yang terakhir yang kelima menggunakan metode merunduk. Nah, kita lihat yang pertama stek. Perbanyakan stek ini merupakan perbanyakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar dan pucuk dari potongan bagian tanaman seperti akar, batang, ataupun pucuk sehingga menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman yang dapat diperbanyak dengan cara stek ini adalah ketela pohon, mawar, delima, jambu air, kedondong. Langkah-langkah untuk perbanyakan stek pucuk bisa dilihat di sini. Ini ada gambarnya. Kita ambil bagian yang akan ditumbuhkan menjadi tumbuhan baru. Atau pada bagian bawahnya dipotong. Kemudian masukkan ke dalam media tanam. Akhirnya nanti akan tumbuh atau keluar tunas baru. Kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan dengan stek di sini, kelebihannya tidak perlu potongan tanaman induk untuk menumbuhkan akar. Sifat dari bibit yang sama dengan induk dan bibit yang dihasilkan akan seragam ukurannya. Sedangkan kekurangannya pastinya bisa merusak tanaman batang induk karena dipotong tanamannya. Kemudian kelembaban yang rendah bisa menyebabkan stek mati karena berkurangnya air. Kemudian yang berikutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan menggunakan mencangkok. Mencangkok ini adalah suatu cara mengembangbiakan tumbuhan dengan menguliti batang yang ada lalu dibungkus dengan tanah agar akarnya tumbuh. Mencangkok dilakukan agar tanaman cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Jika akar sudah muncul, akar yang kokoh, maka batang tersebut sudah bisa dipotong kemudian ditanam di tempat lain. Ini adalah tahapan ataupun proses mencangkok. Yang bagian pertama menguliti, kemudian diberi lapisan tanah dan ditutup bisa menggunakan sabut kelapa. Kemudian akhirnya cangkokan siap untuk ditanam. Kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Keuntungannya tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah, memiliki sifat yang sama dengan induknya, tingkat keberhasilannya lebih tinggi.
Sedangkan kekurangannya, biasanya pada musim kemarau panjang tanaman tidak akan tahan kering. Perakarannya menjadi seperakaran serabut. Pohon induk tajuknya menjadi rusak karena banyak cabang yang dipotong. Kemudian yang berikutnya menyambung adalah perkembangbiakan buatan yang biasanya digunakan pada tumbuhan sejenis buah-buahan ataupun ketela pohon. Menyambung bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Contohnya, tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga. Di sini misalnya tomat dengan terung. Keluarga terung-terungan ya, Solanaceae. Ini adalah tahapan ataupun proses menyambung. Kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan secara menyambung. Kelebihannya dapat mengekalkan sifat-sifat klon yang tidak dapat dilakukan pada pembiakan vegetatif lainnya, seperti stek, cangkok, dan lainnya. Bisa memperoleh tanaman yang kuat karena batang bawahnya tahan terhadap keadaan tanah. Kemudian memperbaiki jenis tanaman yang telah tumbuh sehingga jenis yang tidak diinginkan diubah menjadi jenis yang dikehendaki. Berikutnya dapat mempercepat berbuahnya tanaman. Kelemahan, pohon sudah besar, gampang patah, dan jika ditiup angin kencang, tingkat keberhasilannya rendah jika tidak cocok antara siun dan lustaknya. Berikutnya okulasi. Okulasi adalah menempelkan tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli biasanya harus tumbuhan yang kuat ya. Okulasi ini bertujuan menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya. Contohnya, okulasi pada bunga mawar yang akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Contoh lainnya pada buah mangga. Batang yang bawah memiliki perakaran kuat dan dalam, serta tahan terhadap penyakit akar. Batang atas berbuah banyak dan besar serta rasanya yang manis. Ini prosesnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan dengan okulasi. Kelebihannya mendapatkan bentuk khusus pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan dari bibit, kemudian memperbaiki bagian pohon yang luka atau rusak. Kelemahan, terkadang tanaman hasil okulasi ada yang kurang normal karena tidak adanya keserasian antara batang bawah dengan batang atas. Perlu menggunakan tenaga ahli biasanya untuk pengokulasian. Dan bila salah satu syarat dan kegiatan pengokulasian tidak terpenuhi, kemungkinan akan gagal. Dan berikutnya merunduk. Merunduk adalah teknik berkembangbiak tumbuh-tumbuhan dengan cara membengkokkan sebagian cabang, kemudian membenamkannya atau memasukkannya ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan akan tumbuh akar. Setelah akar timbul, maka batang sudah bisa dipotong dan ditanam ke tempat yang lain. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk, contohnya ada arbei, apel, tebu, stroberi, dan melati. Nah, ini proses merunduk. Jadi bagian dari cabangnya ada yang ditarik ke bawah kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Keuntungan dari merunduk, sifat buah atau bunga sama dengan induknya, dapat menghasilkan individu baru dengan cepat dan tingkat keberhasilan tinggi. Kerugian, tidak banyak bibit yang dihasilkan, hanya bisa dilakukan pada tanaman yang dahannya elastis dan cukup dengan permukaan tanah, cukup dekatnya. Tidak dapat dilakukan pada tanaman yang relatif besar. Oke, baiklah anak ustazah, mungkin itu aja untuk materi kita hari ini, perkembangbiakan vegetatif baik secara alami ataupun buatan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Untuk latihan soal akan ustazah kirim linknya nanti masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.